Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di konten TGWF21 yang mana sebelumnya kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi konten ini awalnya diberi nama SK21, sekarang berubah menjadi Mari Literasi yang singkatannya yaitu Mari Belajar Literasi Komputasi. Dan alhamdulillahnya sekarang Mari Literasi ini sudah di jilid ketiga atau edisi ketiga ya, alhamdulillahnya. Nah, mudah-mudahan terus berkesinambungan ya hingga ke sekian berapa kali gitu ya. Oke, langsung saja seperti biasa. Di sini saya Rakabi sebagai pemateri dan sekaligus pemilik dari pelopor TechLab atau TGWF21 atau The Dream of Future, ingin menyampaikan bahwa nanti selama materi berlangsung diharapkan teman-teman memaklumi ya jika saya ada kesalahan kata dan ucapan atau lainnya, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar ya. Di sini pun saya bukan maksud menggurui, tapi ingin mencoba berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, khususnya bagi saya diri sendiri dan orang lain juga, termasuk teman-teman semua. Jadi kita juga bisa saling sharing ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti tinggal diajukan, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini Mari Literasi jilid 3 akan membahas tentang 3 tools penting untuk doc editing. Jadi kurang lebih nanti akan menjelaskan alat-alat penting untuk mengedit dokumen ya, baik itu artikel atau yang lainnya, tugas-tugas kerjaan kuliah, misalnya tugas-tugas kerjaan kantor, bisa diedit menggunakan 3 tools penting ini. Apa aja nanti kita telah bareng-bareng ya. Oke, kita pause record dulu bentar. KTP. Siap. Udah kelikat lagi. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang Mari Literasi udah nyampe edisi ketiga. Jadi di edisi ketiga ini atau episode ketiga ini kita akan bahas dulu 3 alat-alat penting untuk mengedit dokumen ya. Setelah minggu kemarin atau minggu sebelumnya kita membahas bot Telegram, kali ini kita membahas 3 alat penting untuk mengedit dokumen. Jadi langsung saja ya. Nih kita mana ini? Oke, di sini ada Power Ranger ya. Kalau teman-teman tahu ini pasti tahu lah ya, nama Power Ranger ini Power Ranger Ninja Storm. Cuma Raka mengibaratkan untuk 3 tools doc editing ini sama aja dengan Power Ranger ini ya. Jadi ada Ranger merah, Ranger kuning, sama Ranger biru muda. Di sini kita juluki sebagai Ranger Docs Tool. Jadi teman-teman tuh supaya bisa ingat aja kalau misalnya mau ngedit dokumen, pakai pakai julukan ini aja, Ranger Docs Tool. Jadi Ranger merah ada Resummer, lalu ada Smoothin, dan juga yang terakhir ada Sejda. Jadi nanti yang akan kita bahas tuh masing-masing personel Power Ranger ini ya. Ini kita julukinya Ranger Docs Tool ya, sepakat ya. Jadi sebelum kita bahas mengenai Ranger Docs Tool ini, jadi doc editing itu apa sih? Pasti udah banyak yang tahu sih sebetulnya. Jadi doc editing itu sebuah kemampuan untuk mengedit dokumen yang dapat membuat, memodifikasi, dan juga berbagi ya, lakukan dengan cara yang sangat menyenangkan. Jadi nggak perlu ribet dan nggak juga bikin lama untuk ngerjainnya. Semua sudah difasilitasi dengan Ranger Docs Tool ini. Nanti kita bahas.
Jadi langsung saja untuk Ranger Tool ini ada siapa aja? Tadi ada Resumer, Sajdah, sama Smudin. Yang pertama ada Resumer.com ya. Jadi yang pertama ada Resumer.com, Ranger merah kita. Resumer.com. Resumer adalah tools terbaik dalam meringkas dan menganalisis teks-teks argumentatif, artikel, teks ilmiah, teks sejarah, serta karya seni analisis teman-teman yang terstruktur dengan baik. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi fungsinya si resumer ini untuk meringkas teks-teks yang teman-teman punya. Misalnya teman punya artikel atau juga tugas kuliah gitu kan. Tugas kuliahnya apa? Ya misalnya ngerangkum ya. Nah, cocok teman-teman bisa gunakan resumer.com ini. Jadi nanti kita praktikkan langsung untuk resumer.com. Pokoknya semuanya ada Ranger Tool ini. Yang pertama ini ada resumer ini. Jadi resumer kita juluki sebagai ya, si Ranger merah dan juga si peringkas kalimat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada Smudin.me. Jadi Smudin adalah sebuah alat untuk menulis ulang teks dalam parafrase yang berbeda dengan mudah dan gratis. Di sini hampir sama, memodifikasi lagi ya. Jadi setelah tadi resumer itu kita ngeringkas teks-teks argumentatif atau dan sebagainya ya. Di Smudin ini kita bisa menulis ulang teks. Di sini udah ada banyak nih. Untuk apa saya bisa menggunakan ini? Menulis ulang buku, menulis ulang pekerjaan rumah, menulis ulang paragraf, sampai menulis ulang laporan laboratorium ya di sini. Ini saya ambil dari screenshotan di webnya smudin.me. Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung di HP atau di smartphone atau di PC yang sudah terkoneksi dengan internet pastinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka browser lalu ketikkan smudin smodin.me. Jadi ketika muncul tampilan awalnya pasti teman-teman bisa langsung copy paste atau menulis terlebih dahulu kata-kata yang ingin teman-teman ganti ya. Jadi smudin.me ini sebetulnya fungsinya untuk menghindari plagiat. Jadi ketika menghindari plagiarisme ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengutip referensi dari sumber-sumber yang sebetulnya agak sensitif, nah mending dipakailah smudin.me ini gitu. Jadi nanti si smudin.me yang bekerja untuk mengganti kata-kata yang seharusnya diganti. Jadi misalnya agak rancu nih, ada kata-kata di dalam artikel itu agak rancu gitu, nanti akan dirubah sama si Smudin ini gitu. Dengan cara teman-teman bisa copy paste dari artikel yang teman-teman punya, atau juga teman-teman nulis sendiri langsung di kotak yang sudah tersedia di laman utamanya ketika teman-teman sudah masuk di smudin.me ini ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi si smudin.me ini kita juluki sebagai tadi Ranger kuning. Ranger kuning ini si penulis ulang teks. Lalu kita lanjut lagi ke Ranger terakhir. Ranger terakhir ada sajdah.com/pdf editor. Ini sebuah alat terbaik dan sangat direkomendasikan untuk semua kalangan, di mana alat ini berguna untuk mengedit atau memodifikasi ulang dokumen dengan sangat mudah, nyaman, elegan, dan gratis. Lagi-lagi di Docs Tool yang ketiga ini masih sama ya. Jadi fungsinya masih memodifikasi ulang. Tapi si Sajdah ini fungsinya lebih langsung ke artikel. Misalnya teman-teman udah punya artikel orang, ataupun misalnya teman-teman punya contohnya ini ya
artikel yang bebas copyright atau bebas klaim hak cipta masih universal, teman-teman ingin mengedit tanpa copy paste langsung dari artikel tersebut ke misalnya Microsoft Word ya. Tapi rata-rata orang pun mengira itu akan menjadi bencana juga, karena rata-rata artikel yang copy paste dari PDF Google itu akan hancur berantakan ketika ditempelkan ke Microsoft Word ya. Nah, gimana caranya untuk tidak berantakan tersebut? Barulah kita bisa menggunakan sesda.com/pdf editor ini. Nah, yang pasti nanti teman-teman harus punya bahan artikel atau bahan bacaan yang ingin diedit, bentuknya atau formatnya PDF. Jadi ketika teman-teman masih bentuknya gambar JPEG, berarti teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu atau mengkonversikan terlebih dahulu bahan bacaan tersebut yang awalnya gambar yang berbentuk format JPEG, PNG atau juga dan yang lainnya. Teman-teman bisa gunakan pdf2go.com ataupun masih di sesda.com/jpeg to pdf ya. Jadi selain untuk editor PDF ini, sesda.com juga bisa sebagai konversi alat-alat konversi seperti pdf2go.com yang kemarin kita sudah jelaskan ya. Jadi hampir sama, cuma di sini saya memilih sesda.com ini karena fiturnya yang sangat keren, nyaman dan gratis ya. Nanti kita praktikkan langsung setelah pembahasan ini. Oke. Di sini kita ambil kesimpulan untuk mengasah kemampuan dalam editing dokumen itu sangat direkomendasikan kepada sobat semua atau teman-teman semua dengan menggunakan trio tools penting yang juga sebagai Ranger Docs Tool ini. Jadi Ranger Docs Tool ini kita sepakati bersama ya untuk menamai dari masing-masing tools yang ada dari Ranger Docs Tool ini. Ada Rhizomer, Smodin, dan Sesda. Jadi si Rhizomer si penyimpul atau peringkas kalimat, Smodin si pengubah kata, dan Sesda si editor sejati. Tentunya sangat berperan penting khususnya dalam mengerjakan tugas atau tugas pekerjaan lainnya. Jadi ini sangat penting banget kalau misalnya teman-teman lagi kuliah, apalagi ya masih semester 2, 3, 4, 5 masih berjibaku dengan tugas-tugas yang tidak jauh dengan bahan bacaan ya. Dan juga tugas pekerjaan lainnya, tugas kantor juga kemungkinan bisa menggunakan ini. Ya tapi memang bisa juga. Apalagi yang bersifat administratif ya, jadi teman-teman bisa menggunakan ini Rhizomer, Smodin, dan Sesda. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja praktik ya. Aliza masih mendengarkan ya? Masih Kak. Oke. Kita stop share dulu. Screen sudah terlihat ya Zah? Sudah Kak. Oke. Jadi yang pertama itu Ranger merah dari Rhizomer.com. Teman-teman bisa buka di browsernya masing-masing, Google Chrome, Mozilla Firefox atau Opera Mini. Nanti teman-teman bisa ketikkan Rhizomer, RESOOMER.com. Langsung saja klik enter. Nanti akan muncul tampilan seperti di layar yang ada di sini. Jadi di sini pergi ke utama teks Anda dan ringkas secara dengan benar dalam satu klik.
seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini fungsinya si risomer ini untuk meringkas secara dengan benar, secara sistematis ya. Jadi nanti kita langsung saja praktikkan. Kita cari dulu nih artikel dari, misalnya ambil artikel dari TJOF 21.tech. Oke, mengenal lebih dekat dengan society. Kita copy paste. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya bahan bacaannya ingin diringkas, teman-teman harus cari dulu. Misalnya ini kita pakai contoh artikel dari The Dream of Future ya, di Job 21.tech di post pertama, mengenal lebih dekat dengan Society 5.0. Kita copy paste untuk paragraf pertamanya. Nah, jadi ini udah ditempel ya di kolom teks argumentatif saja. Jadi di sini kolom yang sebelah kiri ini teman-teman untuk menempelkan bahan bacaan yang ingin diringkasnya ya. Jadi nanti ketika sudah seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik resumer yang ada di ujung kanan bahan bacaan. Ketika diklik, kita tunggu prosesnya hanya beberapa detik. Ya, masih loading nomor 7. Oke, sudah jadi. Jadi teks dikurangi menjadi 53%. Untuk 53% ini agak banyak ya. Jadi ini udah benar-benar canggih. Jadi ketika teman-teman merasa kesulitan dalam meringkas suatu bahan bacaan, teman-teman bisa menggunakan resumer.com ini ya. Jadi ini udah diringkas nih dari bahan bacaan yang tadi saya copy paste dari artikel TJOF 21. Diperkenalkan oleh Jepang pada 21 Society merupakan sebuah penelitian. Oke. Jadi di sini tuh di si resumer ini ngambil bahan bacaan yang sekiranya benar-benar penting aja gitu, yang penting aja gitu. Jadi ini sudah keren ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicoba langsung kalau misalnya masih penasaran. Sejauh ini sih saya kalau misalnya khususnya tugas-tugas kuliah saya juga menggunakan ini juga gitu. Jadi udah terbukti lah saya juga yang menggunakannya. Jadi saya nggak mungkin jelasin resumer ini ke teman-teman semua kalau misalnya saya belum coba gitu. Jadi di sini juga ada ringkas otomatis, manual, optimal, analisa. Nah, sebetulnya kalau manual itu kayak gimana ya? Kita cek. Oke, ini kayaknya masih sama kalau manual tuh. Hampir sama ya. Masih sama. 90% pilih urus ukuran 90%. Optimal. Kata kunci, yang Jepang akan mendatang society. Misalkan kata kunci atau kunci. Misalnya teman-teman pengen apa ya yang ada di sini tuh udah tahu nih, misalnya kayak di abstrak gitu. Society, misalnya society. Misalkan dengan koma kan. Jadi di sini kita ambil beberapa keyword yang sekiranya nanti akan diringkas oleh si resumer ini ya. Jadi dari ringkas optimal ini dipisah, bisa kita pisah manual menggunakan keyword yang ada, yang sebetulnya udah dibaca secara skimming oleh kita. Nah, udah ketahuan nih sebetulnya, cuma masih ragu-ragu, berarti kita pakai yang optimal ini dengan keyword. Nah, misalnya tadi society, apalagi Jepang. Jadi teks dikurangi menjadi 84%,
100 kata dari 118 itu berkurang hanya 18 kata ya. Oke, berarti mending sebetulnya menurut saya sih emang lebih cocok yang otomatis sih. Kalau analisa gimana ya? Analisa. Oh, analisa ini ngambil intinya langsung juga. Konsep ini memungkinkan membandingkan hal ini kan. Oh, mungkin ini yang diwarnai itu yang dihilangkan ya. Jadi, tapi di sini surat kalimat penting. Konsep ini memungkinkan misalkan cara yang lebih modern, hal ini akan membuat kesenangan. Oh iya benar. Jadi si analisa ini fungsinya untuk menyorot kalimat-kalimat penting ya. Jadi yang diwarnai ungu ini udah masuk kalimat pentingnya gitu. Tapi saya sih lebih sering menggunakan ringkas secara otomatis ini. Jadi gimana ya? Karena emang sudah lebih praktis dan sistematis. Teks dikurangi menjadi 53%, 61 kata dari 118. Jadi di sini udah dikurangi di ringkas ya. Tapi sebetulnya teman-teman juga kalau misalnya masih ragu, teman-teman bisa menggunakan tadi yang optimal atau analisa ini ya. Kalau manual kurang direkomendasikan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan otomatis, optimal, dan analisa tadi gitu. Jadi kurang lebih begitu ya untuk Luisumer. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya, ada Smoothin. Smoothin kita tik Smoothin.me. Oke, di sini ada about bahasa Inggris. Bikin dedication disable in over 100 language. Jadi mantul. Ada 100 bahasa yang jadi ada text writer and spinner, real time translate subtitle, translate text into multiple language, speech to text and text to speech. Nah ini sebenarnya udah pernah dijelasin di posan TJOF, cuma ada yang kelewat apa ya? Copy symbol. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik tadi ya yang Free English Rewriter and Spinner. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya di presentasi, Smoothin.me ini awalnya memang fokusnya di sini saja. Jadi sebagai pengubah kalimat atau pengubah kata yang sekiranya rancu atau juga kurang pas atau juga sebetulnya udah pas tapi dirubah lagi untuk memperpanjang atau lebih mencocokkan lagi kalimat-kalimat yang ada di kolom input tersebut gitu. Nah kita langsung saja kita praktikkan lagi dengan masih menggunakan contoh artikel TJOF 21 mengenal lebih dekat dengan Society 4.0. Kita copy paste. Di sini ada paragraf pertama doang ya. Jadi di sini pun sebetulnya di kolom input dibatasi ya hanya 1000 kata ya. 1000 karakter apa 1000 kata ya? Ya pokoknya segitu ya. 938 per 1000. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas yang ada atau 1000. Kalau misalnya lebih gak bisa menampilkan hasilnya gitu. Lalu jika sudah kita klik rewrite. Kita tunggu beberapa saat. Apakah ada yang diganti? Shall write report on January. Ada ya. Kita temukan beberapa yang beda. Cuma hasil dari sini pun sebetulnya kita harus cek ulang ya. Karena ada yang rancu loh, malah hasilnya yang rancu gitu.
Contohnya tadi diperkenalkan oleh Jepang pada 21 Januari Society 4.0, diperkenalkan oleh Jepang pada Social Life Report Januari. Kemungkinan kita bisa menggunakan ini tanpa menginput di kolom inputnya itu jangan terlalu banyak ya, supaya nggak rancu begini hasilnya. Tapi sejauh ini saya menggunakan ini agak bagus sih, karena kemarin juga saya udah beberapa kali coba, hasilnya pun sangat luar biasa. Tapi di sini pada percobaan kali ini agak aneh ya. Diperkenalkan oleh Jepang pada Social 5.0 Life Report Society 5.0 Society Social 5.0 Life Report merupakan sebuah konsep menjadikan konsep ini memungkinkan. Nah, ini sebetulnya udah ganti juga tuh. Merupakan sebuah konsep yang menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Konsep ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih modern. Udah berbeda ya. Jadi langsung untuk menggunakan ilmu pengetahuan dengan cara ini di-cut nih, ada kata ya, merupakan sebuah konsepnya di-cut kali ya. Jadi lanjut alasan Jepang mengubahkan konsep yaitu karena Jepang bergerak dulu kelompok mas 70% dan populasi. Oke, Abeword. Oke, kita coba artikel yang kedua nih. Problem di Indonesia di sini. Nah, di paragraf ini kita copy paste. Kita read lagi. Indonesia. Perkembangan society konsep ini sudah mulai meluas. Banyak bidang yang mengembangkan konsep ini untuk menghidupkan sehari-hari. Seperti belanja secara online, cek kesehatan secara online, ataupun belajar secara online. Oh, sepertinya ada yang salah ya. Kita kembali terlebih dulu sebelum ini. Terus di sini ya ampun, pantesan rancu. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Jadi sebetulnya dulu Smoothie ini URL-nya smoothie.me/id atau /secara otomatis menulis ulang teks dalam bahasa Indonesia secara gratis. Oh ya, tadi ada kesalahan, mohon maaf ya. Jadi pantesan saya bingung. Perasaan kemarin saya menggunakan ini hasilnya cukup maksimal gitu. Karena setiap saya copy paste di sini hasilnya dirubah secara statis dengan hasil yang cukup memuaskan, 95% lah. Kita coba lagi nih. Ini kita tulis kembali, right? Indonesia perkembangan konsep yang sudah mulai meluas. Nah, udah terlihat ya. Jadi nih tadi kenapa aneh, karena memang di bahasa Inggris ya tadi tuh. Nah, tapi di sini udah diganti secara otomatis menulis ulang teks dalam bahasa Indonesia secara gratis. Secara gratis ya, udah ditegesin sih di ininya, di URL-nya, di linknya, secara gratis. Kenapa gratis? Ada di bawahnya. Jadi pertanyaan kenapa gratis? Kami percaya robot haruslah yang menulis. Jadi emang yang punya web ini tuh udah bener-bener udah percaya ya teknologi yang bisa ngubah segalanya. Enggak segalanya sih, maksudnya sebagai penunjang segala aktivitas. Jadi si ini tuh nekenin kami percaya robot haruslah yang menulis ulang teks. Sebetulnya kayaknya di translate, jadi bahasanya agak rancu. Menulis ulang teks berguna untuk optimasi mesin pencari SEO, buat saya buku atau kertas untuk mempublikasi konten dengan cara baru dan untuk menghemat jam kerja manusia. Nah, ini udah ditekenin juga nih. Jadi teknologi itu untuk mempermudah lah gitu ya. Jadi
di sini kenapa gratis sebetulnya? Kami menemukan mesin pengganti kami dalam 100 bahasa mesin. Nggak ada alasan yang akurat kenapa gratis. Agak rancu, agak aneh juga. Tapi yang jelas ya alhamdulillah sih kalau misalnya si pembuat ini si pembuat web pengubah teks ini, si Smoothie ini sangat baik sekali gitu. Jadi kembali lagi ya pembahasan. Jadi di sini udah terlihat ya mana teks yang sangat udah bisa berubah dan dicocokkan. Di Indonesia perkembangan konsep society 5.0 di input ya sudah mulai meluas. Nah di hasilnya di Indonesia perkembangan konsep society 5.0 sudah mulai berkembang. Sebenarnya banyak bidang yang mengembangkan konsep ini untuk kehidupan sehari-hari seperti berbelanja secara online, cek kesehatan secara online ataupun belajar secara online. Untuk pembelajaran online, cek kesehatan secara online atau di input ini kan banyak pengulangan kata secara online. Jadi di sini di hasilnya tuh lebih diringkas ya. Jadi untuk penggunaan kata secara itu agak dihilangkan. Jadi seperti belanja online, berbelanja secara online di sini menjadi belanja online. Lalu cek kesehatan secara online, cek kesehatan online. Jadi secara kata-kata secaranya diminimalisir atau memang dihilangkan ya. Jadi di sini udah oke. Perkembangan yang pesat ini memiliki berbagai dampak yang besar. Perkembangan pesat ini berdampak besar. Nah, cocokannya mana nih? Perkembangan yang pesat ini memiliki berbagai dampak yang besar. Perkembangan pesat ini berdampak besar pada generasi Indonesia. Dalam perjalanannya, konsep society dapat mempromosikan di sini dapat memudahkan masyarakat Indonesia dalam beraktivitas dan mengefektifkan waktu. Dapat mempromosikan aktif. Ini agak rancu sebetulnya yang hasilnya. Sebetulnya ya, kita harus cek ulang lagi sih yang tadi saya udah bilang ya. Walaupun kita udah punya teknologi yang ada seperti Smoothie.me ini, jadi jangan terlalu mengandalkan ini ya. Tapi kita harus dicek lagi supaya nggak miss ya. Contohnya yang ini konsep society dapat mempromosikan aktivitas. Mempromosikan aktivitas gimana ya? Agak aneh juga, rancu. Lalu mana ya? Ini dapat memudahkan masyarakat dalam aktivitas mengefektifkan serta memudahkan dalam mendapatkan informasi serta mempermudah proses dalam memperoleh informasi ya. Agak oke nih. Jadi serta mempermudah proses dalam memperoleh informasi oke. Jadi ya kesimpulannya gitu ya untuk Smoothie.me ini untuk mengubah beberapa kata yang awalnya rancu bisa dikembangkan lagi teksnya, jadi bisa menghindari plagiarisme dari walaupun kita sering copy paste. Nah pentingnya jadi copy paste itu jangan langsung main jiplak ke Microsoft Word atau Google Doc ya. Jadi nanti kalau misalnya dicek di Turnitin, kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, Turnitin itu aplikasi untuk melacak atau mengecek ke plagiarismean teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ketahuan copy paste atau plagiat gitu untuk artikel gitu, itu kena sanksi juga ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Smoothie.me ini ya, salah satu solusinya untuk menghindari plagiarisme itu. Oke, kita simpulin. Jadi untuk penggunaan Smoothie.me ini teman-teman bisa buka Smoothie.me/id/ secara otomatis menulis ulang teks dalam bahasa Inggris secara gratis. Sebenarnya saya ini udah bookmark juga tuh, udah kelihatan ya bintangnya di atas
Selatan. Jadi ini sudah saya bookmark, nanti saya kasih di materi presentasinya ya. Kita copy paste, kita paste di smoothing.me di presentasi.